Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Lama kita tidak jumpa. Hari ini kita jumpa lagi, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di atas cinta kasih-Nya dan anugerah penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, Bapa yang maha kuasa, segala pujian, syukur, hormat, terima kasih kami kembalikan kepadamu. Kami bersyukur anugerah kasih-Mu dalam hidup kami. Kami dapat berkumpul di tempat ini adalah karena kebaikan ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, sebelum kami mendengarkan belajar daripada kebenaran firman-Mu, rendahkan diri kami di hadirat-Mu, dan ampuni kami akan segala dosa-dosa kami. Siapkan hati kami untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu melalui tidak lebih daripada jemaat Tuhan yang belum mendengar. Namun kami mohon Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami, beri kami konsentrasi yang baik dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dari awal hingga selesainya biarlah nama Allah dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, pada pagi hari ini, pagi yang indah ini, saya terpimpin sekali untuk memungsikan sebuah firman Tuhan yang bertajuk perhatikanlah hidupmu lebih lagi. Perhatikanlah hidupmu lebih lagi. Itulah yang kita belajar pada pagi hari ini. Perhatikanlah hidupmu lebih lagi. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 1 hingga 12. Pengkhotbah 9 ayat 1 hingga 12. Saya hanya membaca ayat 12 saja. Kita boleh baca keseluruhan bahagian ini. Ayat 12 berkata, "Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba." Dan hidup di dunia ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh. Hidup di dunia ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh, setapak demi setapak, detik demi detik, jam demi jam, dan hari demi hari. Dan kalau kita melihat seorang musafir ataupun seorang pengembara yang sedang menempuh perjalanan yang panjang, kalau pengembara itu dia akan menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh. Dia jalan kaki kan, dia sangat melelahkan dan itu sangat meletihkan. Dan terkadang di tengah perjalanan dia harus berhadapan dengan perangkap yang mungkin juga menghadang. Ada ujian, ada tantangan, ada pencobaan. Kalau mereka yang mengembara ini mungkin banyak ujian, banyak tantangan, pencobaan. Dia mungkin ada hujan, ada angin ribut begitu dan sebagainya. Dan di dalam firman Tuhan, oleh karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan saksama, artinya saksama ini artinya dengan cerdik, dengan waspada, sangat berhati-hati ataupun penuh ketelitian. Jadi firman Tuhan menasihati kita agar berlaku seperti orang arif, bukan seperti orang bebal dia katakan di sana. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, orang yang bertindak atau berlaku bebal adalah orang yang tidak bijaksana, yang menjalani hidupnya dengan sembrono. Sembrono ini yang berarti kurang hati-hati ataupun secara sembarangan saja. Dan orang yang seperti ini adalah di mana di dalam perjalanan kehidupannya dia hanya suka memusatkan kehidupannya, dia suka memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara duniawi. Dia juga mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia juga
hidup menyimpang daripada kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat orang arif dengan orang bebal, dia jauh berbeza di antara kehidupan orang arif dan orang bebal. Orang yang bertindak arif, berlaku arif, dia bijaksana, dia pandai, dia cerdik. Dia adalah orang yang memperhatikan langkahnya dengan berhati-hati, dan dia selalu menyikapi setiap keadaan atau peristiwa dengan respon hati yang benar. Dia juga berusaha supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena itu pandangannya selalu terarah kepada perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kolose 3 ayat 1 hingga 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga dia tidak asal-asal menjalani kehidupannya, tetapi dia sungguh-sungguh memperhatikannya dengan seksama agar tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Jadi orang yang hidup arif juga dia tahu menghargai waktu sebagai berkat yang sangat berharga dari Tuhan. Dia menghargai waktu berarti menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin, berarti tidak mensia-siakan waktu. Jadi di sini satu pertanyaan kepada kita, mengapa kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin? Bergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya di sini kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan-kesempatan rohani dalam kehidupan kita. Mungkin kemungkinan beberapa masa-masa atau hari-hari, tahun-tahun yang berlalu mungkin tidak terhitung banyaknya waktu dan kesempatan yang mungkin telah kita biarkan berlalu begitu saja tanpa makna. Jadi saudara-saudara, jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menatap hari esok, ini adalah waktu yang tepat untuk kita bertindak bijak dan tidak lagi seperti orang bebal. Dan mari kita renungkan dan perhatikan hidup ini lebih lagi. Jadi pada pagi hari ini ada 4 hal yang kita belajar, yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Perhatikanlah hidupmu lebih lagi. Maksudnya bukan yang asal-asal boleh juga. Nah, yang pertama, hal yang pertama, lebih melekat lagi dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kalau kita melihat, kita memperhatikan lebih mendalam arti kata tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, berarti setelah seseorang itu percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Jadi setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab supaya tetap selamat dan tinggal di dalam Kristus. Dan seterusnya, sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama hidup dari pokok anggur mengalir di dalamnya, demikian pula orang percaya hanya mempunyai hidup Kristus selama Kristus mengalir ke dalamnya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Jadi ada 4 syarat-syarat untuk tinggal di dalam Kristus. Yang pertama, memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran serta menjadikannya penuntun tindakan kita. Yang kedua, memelihara kebiasaan persekutuan yang akrab, yang intim dan tetap dengan Kristus supaya mengambil kekuatan daripadanya. Yang ketiga, mentaati perintah-perintahnya, tinggal dalam kasih-Nya dan saling mengasihi. Dan yang keempat, memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Allah, menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi memang jelas pengertian daripada bahagian ayat ini yang saya kutip dari tafsiran full. Jadi saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini memang banyak sekali tantangan dan cabaran yang coba melemahkan kita. Namun tetaplah kita melekat kepada Tuhan. Tinggal dalam Kristus adalah kunci dari kehidupan rohani yang berhasil. Sebab di mana firman
berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan Yesus. Jadi tinggal dalam Yesus dan tetap melekat dalam Kristus harus menjadi kerinduan dalam pilihan kita setiap hari, di mana kita harus memastikan diri kita tetap melekat di dalam Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, hal yang kedua, sungguh-sungguh jaga hati dan hidup kita. Mari kita bersama melihat Amsal 4:23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang ada dalam hati kita akan terpancar keluar melalui kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwa hati adalah sumber keinginan dan keputusan. Menjaga hati kita melebihi segala sesuatu, menghasilkan hidup yang mantap pada jalan yang baik, dan mengikut Yesus dan mengenal kebenarannya meliputi suatu keputusan teguh untuk tetap mengabdi kepada Tuhan Yesus. Lalai dalam menjaga hati kita akan mengakibatkan kita menyimpang daripada jalan yang aman dan terjebak dalam jerat kegelisahan. Jadi mari kita bersama-sama jaga hati kita dengan menaruh firman Tuhan di dalam hati kita setiap hari. Dan yang ketiga, setia dengan ibadah. Hal yang ketiga, setia dengan ibadah. Mari kita membaca ayat pertama di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita sudah biasa dengan ayat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kita juga membaca di dalam Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 25. Keluaran 12 ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kalau kita berbicara tentang setiap beribadah, di sini saya ingin kongsikan satu cerita tentang seorang atlet sebagai satu renungan inspirasi buat kita. Dan cerita dia seperti ini. Ada seorang atlet Olimpik dari luar negara, ini cerita di luar negara. Dia sangat berjaya dan berprestasi. Jadi pada masa kejayaannya saudara, dia adalah seorang pemegang rekor lari 100 meter. Dan sudah pasti banyak pingat yang dia perolehi sehingga dia menjadi kebanggaan negaranya dan menjadi andalan negaranya. Saudara, suatu saat ketika dia harus bertanding untuk perlombaan lari 100 meter di Sukan Olimpik, apa yang terjadi? Dia menolak untuk bertanding karena apa? Sebab pertandingan itu diadakan pada hari Ahad dan hari Minggu. Jadi dia menolak untuk bertanding karena dia ingin beribadah kepada Tuhan. Sehingga kan banyak orang mengkritik, mengecam keputusan atlet ini. Dan atlet ini pun merasa stres ataupun sangat tertekan. Nah, walaupun dia dikritik, dikecam dan sebagainya, dia tetap teguh pada pendiriannya. Dia tetap datang beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya kesetiaan atlet ini kepada Tuhan pun membuahkan hasil. Dan pada keesokan harinya atlet ini telah memenangkan pingat emas 400 meter. Dia memenangi emas 400 meter. Dan Tuhan melihat kesetiaan atlet ini dan memberikan dia upah atas kesetiaannya. Dan saudara-saudara yang berbahagia dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita.
Walau banyak masalah yang menghalangi kita untuk beribadah, atau mungkin ada banyak pilihan-pilihan yang membuat kita bingung ketika kita harus mengambil satu keputusan untuk tetap setia mencari hadirat Tuhan, seperti seorang atlet tadi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan melihat pengorbanan yang kita lakukan untuknya, dan Tuhan berjanji tidak akan pernah melupakan orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Allah itu setia. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi saudara-saudara, mulailah pada hari ini saudara-saudara dengan beribadah kepada Tuhan. Mulailah hari saudara dengan beribadah kepada Tuhan melalui hal-hal yang sederhana, melalui ucapan syukur kita, melalui doa, berdoa dan menyembah Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan Yesus. Rasakan dan lihatlah berkat Tuhan yang tercurah berkati saudara setiap hari. Jadi marilah kita bersama-sama pelihara ibadah kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, semakin giat melayani Tuhan. Mari kita lihat Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang keempat, semakin giat melayani Tuhan. Giat ini arti dia bersemangat ataupun rajin. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Kalau saya melihat di dalam kamus ini bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia kendor ini arti dia melemah, tidak semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak kendor tentang semangat. Tidak kendor semangatnya, bekerja keras dan jangan malas, bekerja bagi Tuhan dengan upaya yang tidak memudar, dengan suatu hati yang penuh ketaatan. Nah, saudara, apabila kita melayani Tuhan dengan giat dan semangat dan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera bertakhta di hati kita. Meskipun ada tantangan, masalah, cabaran, tetapi kita tak akan kehilangan semangat dan shalom di hati kita. Jadi marilah kita semangat, tulus dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mungkin kalau sebelum ini atau mungkin selama ini kita pernah merasa bosan, dalam pelayanan Tuhan, kita kurang semangat di dalam melayani Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, mari kita bersemangat kembali di dalam melayani Tuhan. Semakin giat melayani Tuhan, walaupun ada cabaran, ada halangan yang kita hadapi, dan kita juga sedia mahum walaupun dalam keadaan sekarang ini, namun dimanapun kita berada, di rumah kita sendiri, marilah kita tetap setia dan bersemangat di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, perhatikanlah hidupmu lebih lagi. Apakah kita sudah lebih melekat dengan Tuhan atau biasa-biasa saja? Dan pertanyaannya, apakah kita sudah lebih melekat dengan Tuhan atau biasa-biasa saja? Dan seterusnya, apakah kita sungguh-sungguh jaga hati dan hidup kita selama ini? Dan apakah kita sudah setia dengan ibadah selama kita hidup di dunia ini? Dan seterusnya, apakah kita masih giat melayani Tuhan atau semangat di dalam pelayanan Tuhan? Saya pasti semua jawaban ada di hati kita masing-masing, dan kita boleh jawab soalan itu di hati kita dan renungkan itu di dalam perjalanan hidup kita. Dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan sulit hari ini, apapun kesulitan kesukaran yang kita hadapi, marilah kita tetap teguh dan kuat dan setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetaplah dalam
posisi kita sebagai pengikut Yesus yang setia dan memuliakan Tuhan di segala hidup kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur, terima kasih kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau telah memampukan kami untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Walaupun hamba berhenti berbicara, namun kami mohon Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin kami, beri kami pengertian yang lebih mendalam tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, taruhkan firman-Mu dalam hati kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.